Gitu. Jadi Hmm. lapisan kesadaran ada berapa tuh teman-teman? Ada berapa? Ada 6. 6, bro. Apa aja? Teman-teman share sama teman-teman. Apa aja Pak Edi? Kesadaran instinktif yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, kemudian kesadaran emosional yang menyangkut hubungan atau relationship terhubung secara emosi. Hmm. Yang ketiga itu kesadaran kognitif dan termasuk di dalamnya itu mental, logika, konsep, dan Hmm. lain-lain yang berkaitan dengan knowledge. Itu sains sama budaya muncul di situ ya. Iya, yang keempat itu kesadaran metakognitif. Dia sebagai pengamat, pengamat terhadap siapa? Pengamat terhadap dirinya sendiri, Hmm. pikirannya, emosinya. Itu yang menjadi fokus di kesadaran keempat itu, menyadari dirinya sendiri. Yang kelima itu kesadaran kehendak sadar. Ya, Kehendak sadar itu eh, berkaitan dengan decision maker, decision, ya. Memilih ya, keputusan dalam bertindak. Nah, bukan nanti bereaksi. yang keenam itu kesadaran yang terintegrasi atau disebut dengan yang sebut tadi IAM itu. Integrasi. Itu Dia dulu ya. Benar, benar. menjadi Empat ya. utuh. Jadi kesadaran lebih pada keutuhan antara dirinya dengan semesta. Kalau saya tangkap di situ. Kira-kira begitu, Prof. Oke, bagus Untuk banget Pak. selanjutnya kan nanti digali lagi. Ya. Sekarang kita bicara yang budaya. Kita kan bicara budaya Toraja, ingat nggak? Itu kan kesadaran lapisan ketiga kan, betul? Iya, iya. Ketiga, budaya kan situ. Jadi kita membangun budaya. Lalu budaya Ya, yang dihancurin nih, ya soal Toraja nih. Trak. Terus waktu itu saya sampaikan, nggak apa-apa Ranger itu cuma simbol. Betul nggak? Iya. Saya lagi ngajak kalian masuk ke lapisan keempat sebagai pengamat. Karena kalau kita di lapisan ketiga, ya kita maki-maki pemerintah tuh. Masa budaya dihancurin, masa dia gini, masa ini. Jadi egonya di pikiran terus tuh. Lalu itu kita mengkoreksi, kita kritik. Gitu. Tapi kalau kita masuk ke lapisan keempat, kita lihat nih, pikiran kita gimana? Kita terbawa nggak budaya gitu? Gua nyadari emosi gua nggak. Kenapa gua marah? Seharusnya gimana? Baru itu titik balik berat. Itu cuma simbol. Bahasa berubah kok, budaya berubah. Tapi yang internal itu nggak bisa berubah, betul nggak? Nah, itu membangun diri itu. Jadi ingat ya, betul kita diskusi aja itu, kita jangan terjebak di lapisan ketiga, struktur kesadaran. Akhirnya kan Tovan jawab, itu semua level kesadaran. Iya, yang mana gitu. Kalau nggak kita di ketiga terus tuh Tovan. Terjebak terus kan, kritisisme terus. Coba kita masuk ke lapisan keempat yang metakognitif. Masuk ke lapisan kelima. Masuk ke lapisan keenam. Diskusi-diskusi mengenai Toraja udah nggak ada lagi. Nah, jadi orang korupsi itu, Pak, karena sudah jadi budaya, Pak Hashim, ini level ketiga terus, karena dia nggak masuk ke level keempat, apalagi kelima. Gitu. Egonya masuk ke pikiran, kalau gue nggak gini, gue nggak bisa kasih makan anak cucu gue, cucu turunan. Jadi bukan lapisan kelima yang memilih gitu, bukan bereaksi, wah ada gini gue korup. Udah milih. Dia nggak lihat nilai, bro. Kalau yang kendak sadar itu, lapisan itu dia lihat nilai. Bukan lihat meaning atau things. Nah, korupsi itu kan things yang paling bawah. Nilai itu yang lebih tinggi lagi. Things, meaning, sama value. Oke, ya, itu tadi lapisannya. Kalau mekanisme naik turun kesadaran gimana? R atau teman-teman yang lain? Enggak, gimana tuh mekanisme naik turun kesadaran? Ada berapa tuh? Oke, ya, itu tadi lapisannya. Kalau mekanisme naik turun kesadaran gimana? R
atau teman-teman yang lain? Enggak, gimana tuh mekanisme naik turun kesadaran ada berapa tuh? Jadi kan udah kan kapasitas mengamati kan. Kalau kita sempit yang banyak, yang kita amati sedikit, makanya kesadaran kita tidak tinggi bro. Terus banyak yang kita amati tanpa hanyut ya, harus dalam. Kan orang bule itu biasanya dia tahu satu hal dalam sekali, spesialis, bukan generalis. Saya berpikir kenapa kita nggak generalis, tapi dalam. Kalau ada orang ahli biologi, dia hanya apa sih biologi aja dia jago. Tapi kalau kita bisa tahu biologi, kita tahu frekuensi, betul? Kita tahu polaritas, kita tahu sifat magnet. Wah, yang biologi itu jadi luas, betul nggak? Karena kapasitas mengamati kita lebih luas dari si profesor itu. Makanya saya selalu bilang sama Daniel kan kadang-kadang suka minder karena dia bukan saintis. Saya bilang, kamu tuh punya, Daniel tuh kapasitas mengamatinya banyak, luas. Jadi jangan takut diskusi-diskusi sama profesor-profesor kayak gitu. Kalau diskusi kan dingin dia. Banyak fisika dia tahu, ini dia tahu, ini dia tahu. Karena dia mengamati. Dia nggak lari. Semakin banyak kita amati, semakin makanya baca itu jadi penting gitu ya. Yang kedua itu tadi apa tuh? Gimana kita ngelola atensi kita? Nggak boleh tersebar, bro. Fokus aja satu hal dulu. Satu minggu yuk fokus tuh. Selesai pindah lagi. Seperti gini ya, kalau you lihat di YouTube, dia bilang jangan pakai chat GPT hanya seperti di surat. Sering tulis gitu nggak? Iya. Lalu ada kursus sekarang, you harus menguasai 40 AI. Satu AI 3 hari, 4 hari. Jadi kalau ada 40 AI, you kuasai dalam satu minggu, satu AI. Dalam satu tahun you udah punya 40 AI. Beda nggak kapasitas you sama orang yang hanya punya 10 AI, bro? Beda. Beda. Kalau berbeda, lu bisa bikin tulisan-tulisan yang Nobel Prize nggak? Sekali Iya. lu bukan seorang PhD. Lu akan produktif sekali nggak? You bisa bikin videonya, you bisa bikin animasinya, you bisa bikin storytellernya, you bisa bikin apa aja deh. Makanya kita perlu menguasai AI, paling nggak 20 AI kita harus kuasai. Gue tiap minggu tiap minggu satu atau dua AI gue kuasai. Kenapa? Karena itu pengelolaan atensi. Kenapa pengelolaan atensi itu penting? Karena atensi itu energi kesadaran. Jadi lihat aja diskusi-diskusi di teman di Beyond Spirituality yang lain. Atensinya kemana tuh? Ini, itu, ini. Kan banyak sekali. Tapi terpusat nggak? Atau tersebar? Hanya kita bikin Beyond Spirituality karena di sini atensinya terpusat, nggak tersebar. Sering nggak kita diskusi di Beyond Spirituality, mau diskusi apa nggak tahu, apa aja mengalir aja, itu tersebar tuh bro. Bener nggak? Sering kan ada masa-masa kita nggak ada topiknya gitu ya. Karena nggak mengamati. Coba kita amati, kita tahu kebutuhan kita tuh apa. Dari diskusi-diskusi kita aja, kita tahu, oh ini kosongnya di sini, oh struktur kesadaran belum ada, oh mekanisme belum ada, kita diskusi. Karena kita setuju semuanya tergantung dari level kesadaran. Ingat nggak, Tovan selalu bilang gitu kan? Tapi tanpa tahu struktur bro. Jadi mekanismenya apa aja tuh? Ya, jadi mengamati ya, lalu kita mengelola atensi itu. Yang ketiga itu kita harus integrasikan emosi juga, jangan kita tolak. Yang keempat itu kita harus perhatiin tekanan hidup kita. Cuma 4 itu mekanismenya Pak Hashim. Naik turun itu cuma 4 itu. Katakanlah lu ada tekanan hidup yang begitu besar, tapi kalau you mengelola atensi you dengan benar, selesai itu Pak. Katakanlah lu tekanan hidup you itu ringan, tapi pengolahan atensi you itu tersebar, you nggak bisa optimal. Nggak berani menghadapi tantangan. Ya gue nggak mau kasih contoh orang lain ya. Kayak gue datang ke sini ya, anak gue tiap hari telepon gue, apa kenapa nggak pulang aja nih? Karena gue lagi mengelola atensi gue di sini, terpusat gitu. Di daerah yang miskin, yang kering, terpusat. Karena hidupnya tinggi banget di sini, gimana nggak tinggi bro? Itu dana yang mau turun udah turun belum, Prof? Kenapa dia nanya itu? Ya tapi kaitannya apa sama diskusi kita bro? Itu pertanyaan gue. Oh, ini kan Prof kan Atensi lu lagi di mana tuh? enggak, tadi kan Prof bilang eh, daerah di sana kan apa banyak terjadi konflik apa kalau kita pegang dana itu kan mungkin bisa terselesaikan gitu.
Enggak bro, lu punya dana tapi lu nggak punya konsep yang jelas ya berantakan juga bro. Habis dana lu. Ya ini kan Prof punya konsep yang jelas. Ya kenapa? Karena gue atensi bro, dengan segala risikonya. Sekarang kalau gue nggak punya atensi, tersebar atensi, lu punya dana habis bro, habis. Lu kira apa nggak ada penolakan dari masyarakat mau melakukan itu bro? Lu kira nggak ada penolakan dari polisi yang ngambil keuntungan dari sini? Betul. Kira-kira kalau gue bikin kayak gitu, polisi akan ngamuk nggak? Mereka yang backup cukong-cukong di sini. Ini gue sibuk bro. Gue pergi ke Polres, gue pergi ke polisi-polisi yang punya, yang agak educated, bicara sama mereka. Perjalanan 1,5 jam ke sana. Karena gue harus kasih atensi, karena gue tahu ini simpul-simpul yang penting gitu, ngerti nggak? Coba gue nyawa fokus di sini aja, oh gini dan nggak beres bro. Harus ini masalah di mana, oh di polisi, oke. Orang-orangnya siapa, siapa yang masih bersih, siapa yang masih punya idealisme. Kan harus di mapping bro. Atensi gue nggak bisa tersebar ke sini ke sana, gue harus pusat, oh ini. Semakin banyak, kalau gue eh, ngamatin, semakin banyak gue akan semakin tinggi awareness kita. Gitu. Dana itu the last things bro. When the konsep sudah benar, ketika keadaan sosial sudah benar, para pembuat keputusan sudah benar, baru. Itu secara nasional Prof. Enggak bro, pilot project. Oh pilot project.